I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Boom. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifai dari Prodi Sejarah Universitas Siliwangi. Hari ini kita akan membahas mengenai eksplorasi dan kolonialisasi Eropa tahun 1600 sampai 1900 Masehi. Sedikit pembekalan nih bagi teman-teman semua. Di video ini kita akan membahas beberapa submateri. Di antaranya yang pertama ada eksplorasi bangsa Inggris di wilayah Australia. Yang kedua ada pembentukan koloni New South Wales. Dan yang terakhir ada koloni pembuangan narapidana atau penal colony. Disclaimer, video ini dibuat oleh kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Rifai dengan 3 NPM terakhir 042. Kemudian ada Desti Nurfazria dengan 3 NPM terakhir 050. Kemudian ada Dimas Faturrahman dengan 3 NPM terakhir 077. Dan yang terakhir ada Chandra Mariam dengan 3 NPM terakhir 072. Baiklah rekan-rekan, kita langsung masuk ke video penjelasannya. Let's go! Suku aborigin merupakan penduduk asli atau penduduk pertama yang mendiami benua Australia dan kepulauan di sekitarnya, termasuk Tasmania dan Kepulauan Selat Torres. Suku aborigin diperkirakan sudah mendiami benua Australia ini sejak 50.000 tahun yang lalu. Namun, kehidupan suku aborigin yang pada saat itu masih tergolong primitif dan bangsa-bangsa Eropa yang datang sudah lebih maju, membuat suku aborigin tidak mampu berbuat apa-apa, hingga akhirnya mereka terdesak dan tidak mampu bertahan di wilayah tersebut. Bangsa Eropa yang pertama kali membuka rute pelayaran ke benua Australia adalah Portugis, yang melakukan pelayaran samudra pada tahun 1511. Pada tahun 1606, Spanyol juga menjadi salah satu bangsa Eropa yang membuka rute pelayaran untuk menemukan benua Australia. Setelah rute pelayaran tersebut terbuka, bangsa Eropa lainnya juga mulai melakukan pelayaran untuk menemukan benua Australia. Salah satu bangsa Eropa yang melakukan pelayaran untuk menemukan benua Australia adalah Belanda. Inggris melakukan politik imperialisme modern atau imperialisme industri. Terjadinya revolusi industri ini bersamaan dengan kedatangan orang-orang Inggris ke benua Australia. Pada tahun 1770, setelah beberapa abad pelayaran Eropa di lautan selatan, Letnan Angkatan Laut Inggris James Cook mengarungi benua yang dibatasi oleh Pasifik. James Cook berhenti di Botany Bay karena sangat mengagumi pulau indah yang disebut belum berpenduduk itu. Setelah kekaguman tersebut, Cook menamakannya New South Wales, serta mengklaimnya sebagai milik Inggris. Di tahun 1779, Joseph Banks mengusulkan untuk mengirimkan narapidana ke New South Wales
untuk mengatasi masalah kepadatan yang terjadi di penjara Inggris. Penduduk aborigin yang tergolong masih sederhana, primitif, dan minim jumlahnya ini sangat jelas terlihat bahwa mereka ini semakin ditindas oleh para pendatang. Para narapidana tersebut dapat menjadi penduduk yang bebas setelah masa tahanannya habis. Pemerintah Inggris mendukung rakyatnya untuk menempati New South Wales. Mereka bahkan semakin banyak mengirimkan pendatang dari Britania Raya dan Irlandia. Tanah Australia sedikit demi sedikit dikuasai oleh para pendatang dan mantan penarapidana. Arthur Phillip dikirim ke Australia oleh pemerintah Inggris untuk menjadi gubernur di sana. Ia merupakan gubernur pertama Australia. Tujuan pemerintah Inggris dalam mengirim Arthur Phillip adalah untuk membina penduduk asli dan juga para tawanan. Pada 1787, sebuah armada yang terdiri dari 11 kapal yang berisi narapidana pria dan wanita berlayar menuju New South Wales. Ini merupakan ekspedisi pertama yang ditujukan ke New South Wales. Setibanya pada 26 Januari 1788, armada ini bergerak menuju Sydney Cove karena wilayah itu dianggap memiliki tanah dan persediaan air yang lebih baik, terutama untuk para pendatang. Keputusan untuk menjadikan New South Wales ini sebagai koloni diambil oleh Kabinet William Pitt pada tahun 1787. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan motif pembentukan koloni New South Wales ini. Antara lain dikenal dengan sebutan Penal Settlement Theory atau Convict Settlement Theory. Dari teori ini, motif Inggris untuk mendirikan koloni New South Wales adalah kebutuhan akan tempat untuk pembuangan narapidana. Masalah ini berkaitan erat dengan revolusi industri yang terjadi di kota-kota di Inggris pada abad ke-17. Teori kedua dikenal dengan sebutan The Noble Supplies Theory, yang dikemukakan oleh para sejarawan yang menolak pendapat bahwa pembentukan koloni di New South Wales semata-mata didorong akan kebutuhan tempat pembuangan narapidana. Daerah pemukiman di New South Wales pada awalnya hanya sebagian kecil dari benua Australia, yakni yang berpusat di Port Jackson, Parramatta, dan Hawkesbury River. Pada waktu itu, orang-orang Inggris belum tahu bagaimana benua Australia, bentuk, luas, dan keadaan geografisnya. Dalam melakukan pelayaran untuk mengetahui benua Australia, berpusat pada seorang pelaut yang bernama Matthew Flinders. Ia datang pertama kali ke benua Australia sebagai taruna atas kapal Reliance yang bertugas membawa Gubernur Hunter ke New South Wales pada tahun 1705. Awalnya Inggris mengirimkan narapidana dan tahanan politiknya ke koloni-koloni di Amerika Utara. Namun, setelah Amerika merdeka pada 1776, Inggris kehilangan tempat pengiriman narapidananya. Pada 1788, Inggris mendirikan koloni penjara pertamanya di New South Wales, Australia. Koloni ini dikenal dengan sebutan Botany Bay. Ribuan narapidana dan pelanggar hukum dikirim ke sana dari Inggris. Sekitar tahun 1800-an, kondisi di koloni penjara Botany Bay sangat buruk. Para narapidana dipaksa bekerja berat, disiksa, dan banyak yang meninggal karena kelaparan atau penyakit. Pada 1850-an, muncul kritik terhadap sistem penal koloni karena dianggap kejam dan tidak manusiawi. Akhirnya,
pada 1868 Inggris menghentikan pengiriman narapidana ke Australia. Meski demikian, dampak dari sistem penal koloni ini sangat besar bagi perkembangan koloni Inggris di Australia. Banyak mantan narapidana yang akhirnya menetap dan berkeluarga di Australia. Tujuan penal koloni adalah untuk membebaskan penjara-penjara di Inggris yang overcrowded dengan mengirim narapidana ke koloni jajahan seperti Australia dan beberapa bagian Afrika dan Asia. Selain narapidana kriminal, banyak juga tahanan politik dan kaum miskin yang dikirim ke penal koloni hanya karena alasan yang sepele. Sistem penal koloni dianggap tidak manusiawi dan mengundang banyak kritik dan reformis. Akhirnya, Inggris menghentikan praktik ini pada pertengahan abad ke-19. Meski begitu, efek jangka panjangnya cukup besar terhadap perkembangan koloni seperti Australia, karena banyak mantan napi yang akhirnya menetap di sana. Baik rekan-rekan semua, itu tadi video pembahasan materi kita pada hari ini yang berjudul Eksplorasi dan Kolonialisasi Bangsa Eropa pada tahun 1600 sampai 1900 Masehi. Dari video tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suku Aborigin merupakan penduduk asli yang pertama kali mendiami benua Australia dan sekitarnya. Namun mereka terdesak oleh kedatangan bangsa Eropa yang lebih maju secara teknologi dan kebudayaan. Bangsa-bangsa Eropa melakukan pelayaran di wilayah ini. Namun yang beruntung menemukan Australia ini adalah Inggris. Lalu mereka mendirikan koloni di sana, termasuk koloni pembuangan narapidana di New South Wales. Pendatang Eropa ini membawa dampak besar terhadap kehidupan suku Aborigin yang semakin tertindas dan tersingkirkan. Koloni pembuangan narapidana di New South Wales menjadi tempat tujuan bagi narapidana dari Inggris yang kelebihan populasi penjara. Meskipun sistem penal koloni dianggap tidak manusiawi dan mengundang kritik, praktik ini berlangsung hingga pertengahan abad ke-19. Sebelum dihentikan oleh Inggris, meskipun demikian, banyak mantan narapidana yang akhirnya menetap dan berkeluarga di Australia, memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan koloni tersebut. Dengan demikian, sejarah koloni pembuangan narapidana di Australia mencerminkan interaksi kompleks antara suku Aborigin dan bangsa Eropa, serta dampaknya terhadap perkembangan koloni tersebut dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin segitu saja kawan-kawan pembahasan kita pada kali ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.